Di siang ini kita akan lanjutkan bahasan dari kitab Manhajus Salikin. Kita menginjak pada bab nawaqidil wudu, bab yang menjelaskan seputar pembatal-pembatal dari wudu. Beliau sebutkan di sini beberapa pembatal wudu. Ya. Ada 8. Di antaranya yang pertama al-khariju minas sabilaini mutlaqan, yang keluar dari 2 jalan secara mutlak tanpa kecuali, artinya semuanya membatalkan. Ada yang keluar dari 2 jalan itu berlaku istinja, dan ada yang tidak berlaku istinja. Yang berlaku istinja seperti goit, baul, ya, buang air besar, kencing, ini berlaku istinja. Namun ada yang tidak berlaku istinja seperti rih, seperti kentut, itu tidak berlaku padanya istinja. Kemudian yang kedua, ini kita rinci nanti, wadamul katsir wa nahu, ya, dan darah yang banyak serta yang semisalnya. Nah, dan yang semisalnya itu seperti ru'af, ya, mimisan, ya. Ada pembahasannya tersendiri itu. Kemudian yang ketiga wa zawalul aql binaumin aw ghairi, yaitu hilangnya akal dengan sebab tidur dan yang lainnya. Naum yang sampai zawalul aql itu naumun mustaghraq, yaitu tidur yang terlelap, ya. Kemudian selainnya misalnya pingsan, ya. Kemudian yang keempat adalah aklu lahmil jazur, yaitu makan daging unta. Dan yang kelima masal mar'ati bisahwatin, menyentuh wanita dengan syahwat. Dan yang kelima atau yang keenam di situ masul farji, menyentuh kemaluan. Ini nanti akan datang rincian satu persatu, ya. Wa taksilul mayyit, dan memandikan mayit, itu yang ketujuh. Dan terakhir adalah riddah, yaitu murtad. Wahia tuhbitul a'mala kullaha, itu menghapuskan, ya, merusakkan amal semuanya. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan liqaulihi ta'ala wa jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisa. Dalilnya Allah berfirman, atau salah satu dari kalian mendatangi ghaid, yaitu buang air besar, atau kalian itu menyentuh istri-istri ataupun para wanita. Juga beliau menyebutkan waqala fil khuffaini, dan Nabi alaihi salatu wasallam bersabda tentang 2 khuf, walakin min ghaid wa baulin wa naumin. Namun, ya, min ghaid dikarenakan buang air besar, kencing, dan juga tidur. Dikeluarkan oleh Imam Nasai, Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya. Kita akan bahas yang pertama, yaitu tentang al-khariju minas sabilaini mutlaqan. Itu yang keluar dari 2 jalan secara mutlak, ya. Keluar dari 2 jalan itu
banyak ya. Bisa baul, kencing, bisa goet, buang air besar, ataupun rih. Ya. Seperti yang beliau sebutkan, auja ahadum minkum minal ghaid, atau salah satu dari kalian itu mendatangi ghaid. Ini adalah kinayatun an qada'il hajat, yaitu kinayah dari menunaikan hajat. Ya. Dan yang keluar dari dua jalan ini sebenarnya tidak cuma itu, termasuk ada mani, ada madhi, ada wadi, bahkan ada ifrozat, cairan yang keluar secara otomatis dari kelenjar di kemaluan, itu untuk para wanita ini terjadinya. Maka jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kalau goet tadi sudah disinggung, baul juga sudah disinggung. Bagaimana kalau kemudian yang lainnya seperti madhi? Kalau menurut pendapat beliau di sini, ini pembahasan dasar ya, itu mutlakon, artinya itu juga membatalkan wudu. Ya. Karena termasuk di dalamnya mani, madhi dan semisalnya. Disebutkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, qala al-mani wal wadi wal madhi ammal mani fa huwa alladhi minhu al-ghuslu. Mani, wadi, kemudian madhi. Madhi itu cairan pendahuluan dari mani ya. Adapun mani dia yang dikarenakan karenanya berlaku keharusan mandi. Adapun wadi dan madhi itu yang dikatakan iksil dakaroka, cucilah kemaluanmu. Ya, tidak mesti mandi. Ya. Kemudian madzakiroka, ya. Iksil dakaroka wa madzakiroka wa tawaddo wudu aklis sholah. Jadi ini menunjukkan pembatal wudu, keluarnya wadi maupun madhi. Ya. Adapun pembahasan madhi diterangkan oleh para ulama, arafahu al-ulama. Para ulama menyebutkan sailun abyad, suatu yang mengalir warnanya putih. Dia rokik, tipis. Yang dia ini keluar yakhruju inda sahwah. Ya, dia keluar di saat ada syahwat, namun tidak diikuti setelahnya, setelah keluarnya itu dengan futur, dengan capek, lemas, berbeda dengan mani. Ya. Wala yakadu yas'uru bihi ghaliban. Hampir-hampir seseorang tidak merasakan waktu keluar ini. Itu keluar madhi ini, rasanya tidak ada. Di kalangan para wanita keluarnya ini lebih banyak ya. Wa huwa inda nisa aktsara minhu. Di sisi para wanita itu lebih banyak dibandingkan ya para lelaki. Ya. Ini biasanya manakala ada pendahuluan jima, ya, mulaba'ah, mencium dan semisalnya, tafkir, memikirkan. Ini akan keluar ya air madhi ini. Dan madhi ini diterangkan dia najasun ya bittifaq. Dia najis menurut kesepakatan para ulama. Dia najis. Ya. Najis. Namun najisnya itu adalah karena yasir, karena sedikit. Itu bukan, dia najisnya termasuk dikategorikan seperti najis kencing anak kecil, laki-laki yang belum makan dengan makanan tambahan yang
atau najis yang najasah mukhaffafah. Oleh karena itu ketika keluar kemudian keluar air mani, maka menjadi bersih. Ya. Setelah keluar air mani kemudian menjadi bersih. Dan ini wajib untuk berwudu. Ya, wajib berwudu dengan kesepakatan. Ini mati. Bagaimana yang dicuci? Kalau yang wajib dicuci ya yang terkena madi saja. Ya, baik itu bagian dakar ataupun celana, baju kalau kena. Tetapi cukup diperciki. Ya, tidak perlu untuk dicuci, cukup diperciki saja. Menurut pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini. Kemudian jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Wadi, yang kedua wadi. Wa huwa sa'ilun thakinun yakhruju akibil baul wa huwa najasun yajibul wudu minhu ittifaqan. Wadi apa? Wadi itu dia adalah cairan mengalir yang tebal. Ya, jadi dia kerasa kalau ini. Yang keluarnya itu setelah selesai kencing. Ya, tebal ini, jadi kerasa. Beda kalau mandi kan tipis, makanya nggak begitu kerasa. Ya, warnanya putih bening. Ya, lebih cenderung ya bening. Atau terkadang pada sebagian orang ada keruh dikit. Dia ini najis, wajib berwudu darinya dengan kesepakatan. Nah ini apa? Adalah wadi. Adapun mani wa huwa sa'ilun abyadu yakhruju inda istidadi syahwah. Cairan putih yang mengalir keluar di saat menyangatnya syahwat. Dan ini keluar dari laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana di dalam riwayat Bukhari Muslim anna Nabi alaihi salatu wasallam qala liman sa'alathu an guslil mar'ati idah tamalat. Sebagaimana Nabi alaihi salatu wasallam ketika ada seorang wanita bertanya tentang seorang wanita mandi ketika apakah harus mandi ketika dia bermimpi. Maka Nabi mengatakan idza ra'atil ma'a wajabal ghuslu. Kapan dia mendapati air yaitu air mani, wajib dia mandi. Ya. Dan para ulama sebenarnya silang pendapat ya, apakah mani itu najis atau suci. Namun yang rajih dia adalah suci. Dan wajib untuk mandi tatkala keluar air mani. Ya. Namun tatkala keluar air mani dengan syahwat. Kalau keluar air mani dengan tidak syahwat karena ketakutan yang luar biasa kadang keluar air mani, kecapean yang luar biasa keluar air mani, itu enggak mewajibkan mandi. Ya. Siapa mandi? Cuma kalau wudunya batal enggak gitu loh. Kalau dalam kondisi bila syahwatin. Nah, kalau menurut pendapat dari beliau batal, wajib untuk wudu. Ya. Kenapa? Karena beliau katakan al-kharij minas sabilaini mutlaqan. Yang keluar dari dua jalan secara mutlak. Ya. Kemudian ada pula yang keluar dari dua jalan terkhusus untuk wanita. Itu adalah ifrozat. Yaitu cairan yang keluar secara otomatis dari kelenjar kemaluan. Ya, apakah ini membatalkan wudu ataupun tidak? Maka dalam perkara ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebagian yang menjelaskan kaitannya dengan rutubah.
Ya, rutubah. Rutubah itu kalau kayak keputihan gitu. Yang jelas memang keluar secara otomatis ya. Ya belum tentu keputihan ini. Dan para ulama silang pendapat apakah dia najis atau tohir dulu sebelum kaitannya pembatal ya. Dia suci atau tidak. Kalangan Hanafiyah memandang itu suci. Ibnu Abidin dia menukil di dalam hasiahnya kesepakatan dari kalangan Hanafiyah tentang kesuciannya, tidak najis. Dan ini pula yang sahih dari kalangan Syafi'iyah. Pembesar-pembesar mereka dari kalangan Syafi'iyah seperti Al-Baghawi, Ar-Rafi'i, An-Nawawi itu berpandangan adalah suci. Juga di kalangan Hanabilah ini juga yang dipandang suci. Di rutubatul mar'ati atau rutubah fi farjil mar'ati ya. Tahirah, dia suci. Namun memang di kalangan pendapat yang lain disebutkan ada 2 riwayat. Ya. Salah satu riwayat mengatakan suci ini sebagian Hanabilah ya. Sehingga dikarenakan suci maka tidak wajib untuk mencuci ya, dari badan yang terkena cairan tadi. Pakaian juga tidak. Namun untuk pembatal wudu batal enggak ini? Batal. Wudunya batal. Ya. Kemudian pembahasan perkara ini kalau wanita dia sering keluar. Ya, sering keluar. Maka hukumnya seperti hukum mustahadhah. Wanita yang istihadhah. Jadi dia wajib membersihkan setiap mau sholat. Begitu masuk waktu sholat dia bersihkan, kemudian berwudu, kemudian sholat. Sehingga pembatalnya di situ termasuk di dalamnya masuk waktu sholat. Kan dia keluar terus-menerus. Walaupun sebagian ulama wudunya itu bagi orang yang mustahadhah, bagi orang yang seperti ini keluar cairan terus, seperti rutubah yang tadi telah dijelaskan, itu bukanlah pengangkat hadas, bukan pengangkat hadas, tetapi pemboleh sholat, pemboleh sholat. Jadi setiap kali masuk sholat, waktu sholat dia bersihkan, kemudian dia berwudu. Wudunya itu bukan pengangkat hadas, tapi pemboleh sholat indal hadas. Pada saat ada hadas. Naam. Itu pendapat di kalangan Syafi'iyah ya. Ada pula yang menjelaskan tentang masalah ini ada rincian. Fi hadza tafsil, itu cairan-cairan tadi. Kalau yang dimaksud dengan ifrozat itu mayakhruju minal mar'ah inda mulabah, inda mula'abah, inda mulabah yaujiha au iradatil jima' khasah, fahada huwal madi wa qad arafta annahu naqidun lil wudu' wa yajibul ghuslu farji minhu. Nah, ini kan termasuk ifrozat, itu cairan. Kalau keluarnya di saat berciuman dengan suaminya atau menginginkan berjima secara khusus, nah ini masuk cairan tersebut di madi sebenarnya.
dimati. Adapun kalau yang kita bahas tadi kan memang rutubah, bukan rutubah. Makanya rincian yang sebagian merinci kaitannya dengan ifrozat, cairan-cairan tadi, sehingga di situ ada hukum kaitannya hukum madi gitu. Wa amma idza kana al-muradu ifrozatu allati takhruju min farjil mar'ati fi aqlabi al-awqati inda katsiri minan nas wastadu tajdadu indal hamli fatahiru adaha la tangkudul wudu. Nah, tapi yang ingin kita tekankan pendapat ini gitu loh. Kalau yang dimaksud adalah cairan-cairan yang keluar di farji seorang perempuan pada kebanyakan waktunya dari yang terjadi pada kebanyakan wanita dan bertambah di masa hail, masa hamil, maka itu suci. Keluarnya ndak membatalkan wudu. Ada pendapat seperti ini. Ya, ada pendapat ini. Padahal kalau pendapat yang pertama tadi tetap membatalkan wudu. Ya, rutubah itu membatalkan wudu. Memang itu ada khilaf di kalangan para ulama. Bahkan kalau banyak dikiaskan dengan mustahadah. Ya, dikiaskan dengan mustahadah. Bagi yang mengatakan ini tidak membatalkan wudu, ada beberapa alasan. Alasan pertama bahwa cairan ini ana hadil ifrozati amrun la yakhfa wa huwa kasirun fin nisa. Cairan ini ya, adalah perkara yang tidak tersembunyi dan dia terjadi pada kebanyakan wanita. Dan itu pula yang tidak ragu bahwa itu juga terjadi pada para wanita di masa Rasulullah SAW, sebagaimana wanita di masa kita. Namun tidak warid dari Nabi merintahkan untuk berwudu darinya. Sehingga tidak bisa disamakan dengan apa? Dengan istihadah. Tidak bisa disamakan dengan istihadah. Karena istihadah kan darahnya najis. Kalau ini kan tidak. Ya. Alasan yang pertama. Alasan kedua, anna makhraja hadhil ifrozati ghairu makhrajil baul anajas. Bahwa lubang tempat keluarnya cairan ini berbeda dengan tempat keluarnya kencing yang najis. Itu kan beda keluarnya. Ya. Wallahu ta'ala. Tapi kalau kemudian dikatakan berbeda, sama enggak dengan tempat keluarnya darah haid gitu loh. Karena yang najis itu tidak cuma air kencing saja. Sehingga alasan ini alasan yang ada kritikan padanya. Alasan yang padanya pada kritikan. Tapi kalau alasan pertama itu alasan cukup kuat gitu loh. Alasan kedua ini alasan yang padanya dikritikan. Kemudian ketiga, bahwa ucapan sebagian fuqaha kullu ma kharaja minasabila ini yang kudul wudu, bahwa setiap apa yang keluar dari dua jalan dia akan batalkan wudu. Maka diberikan kritikan bagi yang mengatakan tidak membatalkan. Ini bukan ucapan dari Nabi alaihi salatu wasallam. Dan juga tidak terwujud, tidak terikat di dalam perkara ini ijma' dari umat ini. Bahkan jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala benar-benar telah warid di sana ada sebagian yang keluar dari dua jalan namun tidak membatalkan wudu, seperti damil istihadah. Ini menurut sebagian kan damil istihadah itu tidak membatalkan wudu. Tapi ulama lain mengatakan itu membatalkan wudu. Hanya saja karena dia sakit terus-menerus keluar
sehingga diberikan keringanan untuk membersihkan tiap masuk waktu sholat, bersihkan kemudian berwudu. Bahkan di kalangan Syafi'iyah mengatakan itu tidak mengangkat hadas karena keluarnya darah tetap ada gitu loh. Keluarnya darah tetap ada. Sehingga mereka berpandangan bahwa wudu bukan untuk mengangkat hadas tapi mujawis as-shalah, yang membolehkan atau menjadikan boleh sholat untuk dilakukan. Wallahu ta'ala alam. Ini memang khilaf di kalangan para ulama ya. Namun pendapat dari Syekh Abdurrahman bin Nasir Sa'idi dalam kitab ini bahwa itu mutlak membatalkan, sehingga termasuk padanya apa yang tadi telah disebutkan, termasuk rutubah, ya, cairan ataupun lendir yang keluar selain daripada mani, madhi, baul dan semisalnya. Wallahu ta'ala. Ya. Makanya rutubah ini pendapat yang lebih kuat, yang takidu al-wudu bi khurujiha. Wudu itu batal karena keluarnya cairan tersebut. Ya. Sehingga secara kesimpulannya apa yang dilihat dari cairan-cairan itu, yang cairan itu bukan madi, bukan mani, bahkan itu dari rutubah yang tadi telah disebutkan, itu suci tapi membatalkan wudu. Ya. Bahkan manakala cairan itu banyak, rutubah ini banyak, hukumnya seperti hukum istihadhah. Ya, istihadhah. Hanya saja istihadhah itu lebih dekat ke makna najis. Ada sebagian yang mengatakan tidak najis seperti yang tadi telah kita singgung. Nah, ini al-kharij minas sabilaini mutlaqan. Dan yang kedua, ya, wadamul katsir, ini darah yang banyak. Ya. Darah yang banyak. Dan itu memang di kalangan salaf ada silang pendapat ya. Tapi kalau darah banyak itu memang membatalkan wudu. Adapun darah yang sedikit itu makfu. Darah yang sedikit, luka yang sedikit itu makfu. Dan pembahasan semisalnya itu diterangkan adalah seperti koi, ya, juga ru'af, ya. Koi itu muntahan ya. Ya, ru'as itu mimisan. Disebutkan jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala di dalam riwayat Ibnu Majah, An Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah alaihi salatu wasallam, man asabahu qai'un aw ru'afun aw alasun aw madi fal yang syarif fal yatawadda. Ya.
Barang siapa yang Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, barang siapa yang koi menimpa dia mimisan, muntah, mimisan, alas itu semisal itu ya, ataupun madhi, hendaklah dia membatalkan sholatnya, kemudian dia berwudu. Namun hadis ini adalah hadis yang dhaif ya. Ini hadis yang dhaif. Wallahu taala alam. Ada pula diterangkan dalam riwayat yang lain ya, dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dan juga Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Ya, dari hadis Abi Darda, anna Rasul alaihi salatu wasallam qa'a fa aftara fa tawadda, lakin al hadis la yufidu wujubal wudu minal qai' li annahu mujarradu fi'lin nabi fala yadunu ala naqd. Ya, tidak karena menunjukkan batalnya wudu. Ini warid bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam muntah wudu, dan beliau berbuka dan beliau kemudian berwudu. Ya. Namun hadis ini tidak memberikan faedah wajibnya wudu dari muntahan atau muntah. Karena itu semata-mata perbuatan Nabi. Jadi ihtimalu hadza wa ihtimalu hadza. Ya, wa ihtimalu hadza. Kemungkinan ini dan kemungkinan itu. Tapi kalau dikatakan dari zahir, ya ada sisi pandang kalau itu memang mewajibkan wudu gitu. Mewajibkan wudu. Naam. Bahkan kaitannya dengan darah itu, ya kaitannya dengan darah. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada pembahasan seperti yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari yang secara taklek ya tidak disebutkan sanadnya, tetapi wasallahu Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Hasan Al-Basri, mazalal muslimuna yusalluna fi jirahatihim. Terus menerus kaum muslimin sholat di kondisi luka-luka mereka. Ya. Bahkan wa asara Ibnu Umar basratan wa kharaja min hadam wa lam yatawaddu. Bahkan Ibnu Umar itu memeras, mengeluarkan darah dan nanah dari bisulnya, keluar darinya darah, tapi beliau tidak wudu. Berarti menunjukkan tidak membatalkan. Ya. Juga dikeluarkan oleh Imam Malik di dalam Muwatta dengan sanad sahih bahwa Umar shalla wa jurhuhu yas'ubu daman. Bahwasanya Umar sedang sholat sementara lukanya itu mengeluarkan darah. Nah, contoh-contoh seperti itu menunjukkan bahwa darah itu tidak membatalkan wudu. Tetapi beliau di sini mengatakan damul katsir gitu loh, darah yang banyak. Ya, darah yang banyak. Nah ini sebenarnya yang dikatakan banyak itu ukurannya seperti apa, itu butuh pembahasan kan? Butuh pembahasan. Sehingga sebagian ulama mengatakan mau banyak atau sedikit enggak membatalkan wudu. Ya, enggak membatalkan wudu. Wallahu taala a'lam.
Ini pembahasan pembatal yang kedua. Ya. Kita cukupkan sekian, besok kita lanjutkan pada pembatal yang ketiga, yaitu wazawatul akli binaumin au ghairihi. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.